Tapi kalau ditanya maunya masuk surga, Masya Allah. Ini yang ketiga, alam dunia. Di alam dunia ini kita beraktivitas. Nah, kita akan sedikit membaca aktivitas tentang alam dunia. Pada saat kita di dunia, maka ada hal-hal yang kita inginkan dan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Apapun itu, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, maka itu akan ada dua kondisi atau dua keadaan yang akan menyertainya. Yang pertama adalah keadaan saat ini. Yang kedua adalah keadaan masa lalu atau masa lampau. Saat ini dan masa lampau. Saya tulis dulu pelan-pelan ya. Keadaan saat ini itulah yang kemudian mewakili perasaan kita saat ini. Karena setiap orang yang ada di sini rasanya beda-beda pasti, ya kan? Ada yang merasa senang, ada yang merasa ketakutan, ada yang merasa kepaksa karena nanti diajak temen pakai dibohong-bohongin, udah gue dulu kan kemana? Ya situ Bogor mau pilih sampai sini kan pengajian. Kejebak-jebak ada macam-macam, ya. Ada yang excited macam-macam. Ini mewakili perasaan kita sekarang, perasaan hati. Nah, kemudian apa? Kemudian yang di masa lampau itu adalah merupakan ingatan atau memori. Kira-kira kalau seandainya ada api yang lagi nyala, terus tangan kita diambil sama teman mau ditaruh di atas api itu, kira-kira kita tarik atau enggak? Apa kita diam aja gitu? Kita tarik kan? Kenapa ditarik? Panas. Padahal belum sampai ke apinya, tangan baru ditarik, baru sama teman mau digituin, tapi kemudian kita tarik, ya kan? Panasnya belum terasa, tapi panas itu kita dapatkan dari memori yang pernah kita dapati dulu. Mungkin dulu dia pernah megang api tangannya, atau dulu ayahnya bilang jangan dekat api, api itu panas, gitu. Atau rumah sebelah pernah kebakaran, sehingga ada rasa panas yang keluar dari api itu dia merasakan, maka dia nggak mau dekat. Jadi pada saat dikatakan api, panas, salju, padahal belum pernah ketemu salju. Ya kan? Tapi ada informasi dari diri kita yang mengatakan salju itu dingin. Patah hati, Masya Allah. Patah hati, sakit. Quran hafalan dan nambah-nambah, santuy. Biasa aja. Tapi matinya mau masuk surga, ya. Ada perasaan hati, ada kemudian memori. Nah, dari suasana hati kita saat ini, dengan memori yang kita miliki di masa lalu, maka kemudian kita akan menghadapi atau menjumpai suatu masa, yaitu masa yang akan datang. Baik. Misal, saya dari Cimanuk, dari Gumus, mau ke sini. Dari Cimanuk lewat Istiqomah, lampu merah, belok ke kiri, kan gitu ya. Belum jalan, tapi gambarannya sudah ada di sana. Belum sampai sini, tadi saya sudah membayangkan turun mobil sebelah kiri, masuk, ada Ustadz Eko sebelah kiri, masuk lagi ke dalam. Biasanya kita mengumpul di dalam sini. Karena apa? Ada ingatan atau memori yang kemudian bisa kita recollect, bisa kita ambil untuk menghadapi masa depan. Mau kemana nih? Mau ke PVJ? Oh, lewat sini. Karena apa? Ada ingatan memori plus keadaan saat ini yang Allah izinkan untuk bisa ke sana. Saya dipahami ini ya.
pelan-pelan. Karena memang saya menggabungkan dua ilmu dalamnya. Baik. Suatu hal atau keadaan dia di masa yang akan datang yang akan kita hadapi, tapi belum sampai di sana, maka ada satu fase dulu, yaitu fase penantian namanya. Contoh, 3 hari lagi mau ada ujian. Udah kejadian belum ujiannya? Belum. Tapi ada ingatan memori kita kalau ujian itu pasti kita akan duduk di meja atau depan komputer kita mengerjakan soal-soal yang sekian banyak itu, waktunya sekian lama, kan begitu ya? Tek ada memori. Nah, tapi ujiannya belum sampai. Maka ada masa penantian di sana. Di masa penantian itulah ada 2 hal yang bisa muncul dalam diri kita. Yang pertama adalah harapan. Yang kedua adalah takut atau ketakutan atau khawatir. Ini bisa dikatakan dengan roja, yang satunya bisa dikatakan dengan khauf. Ada harapan, ada ketakutan. Semuanya adanya di masa penantian ini. Karena halnya belum terjadi. Sama kayak kita bicara surga atau neraka. 2 minggu yang lalu kita bicara tentang satu pola pemikiran. Pada saat kita memaknai pemikiran kita, ternyata pada saat Allah ciptakan seorang ahli surga, maka apapun yang dia lakukan, saya ulangi ya, apapun yang dia lakukan ternyata akan membawa dirinya untuk mencapai nilai tertinggi dalam pikiran untuk dia tuju adalah surga. Terpatri sudah. Sehingga apapun yang dia lakukan ujung-ujungnya sampai ke surga. Kemarin saya sudah gambarkan dari sepedahan, satu hobi naik sepeda, ujung-ujungnya bisa masuk surga. Dari COVID-19 yang Allah turunkan sekarang ini, ujung-ujungnya masuk surga. Tapi kita ada yang paham dengan cara berpikir, ada yang sadar dengan cara kita berpikir, ada yang nggak sadar. Sama seperti tadi, api. Pada saat mau ditarik, dia langsung tarik tangannya. Padahal dalam jangka waktu yang sebentar itu, pikirannya ini sudah berpikir dengan cepat, memaknai api, apa yang akan dia lakukan, terus apa yang akan keluar dari ucapan lisannya. Atau ada fungsi tubuhnya yang kemudian bergerak untuk menyatakan atau yang namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Dia akan merefleksikan dari apa yang dia rasakan. Api, kan gitu ya? Ini nggak bisa. Api, kan nggak mungkin. Dia tarik. Misal, santai. Kalau dengan kata santai, kita lagi duduk, saya tanya, Ibu coba tolong duduk santai. Kayak ini kan tegang banget kayaknya Bu. Santai. Pasti akan santai. Minimal ada niat dikit, ya kan? Nggak ada coba santai. Santai, nggak mungkin. Jadi santai itu ada kemudian satu kata-kata yang mana kemudian kita memaknai kata-kata kita itu di pikiran kita, yang membuat badan kita secara refleks akan bergerak juga. Saya dipahami ya? Kalau nggak paham, ya nggak apa-apa, ulang lagi nanti, nggak apa-apa. Tapi minggu depan kita mau yang sama lagi, nggak apa-apa. Ya? Nggak usah jalan-jalan di sini aja. Ya? Pada saat kita merasakan hal itu sama, pada saat kita memaknai suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya? Ada harapan yang bisa muncul atau ada ketakutan, tergantung perasaan hati kita saat itu dan juga tergantung ingatan atau memori yang kita miliki. Saya ingat banget dulu punya teman. Setiap dikatakan, minggu depan kita ujian. Alhamdulillah. Itu rasanya pengen nyambi. Lu sombong banget sih orangnya. Minggu depan, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yang ada harapan. Dia setiap hari belajarnya luar biasa. Kita mau main terus. Jadi pada saat dikatakan, minggu depan ujian. Kiamat nih. Kiamat sugro nih kayaknya nih. Masalah nih. Apalagi yang akan diujikan adalah
mata kuliah atau mata pelajaran yang kita jadi musuh banget. Musuh banget. Gara-gara pernah apa? Gara-gara pernah dilempar penghapus sama gurunya. Dan bangun, kan gitu kan? Akhirnya jam pelajaran itu dia coba untuk melek, cuma nggak paham. Jadi musuh itu, ngomong. Sama. Apa yang kita lakukan di dunia ini, berjalannya waktu kita, bertambahnya umur kita, maka kita pelan-pelan akan mulai mengumpulkan memori demi memori yang ada di pikiran kita. Kemarin ada satu kata yang udah ada undang-undangnya sekarang, saya nggak mau sebutkan gitu ya. Yang titik-titik kan begitu tuh, ya. Ada orang yang mengatakan titik-titik, marah nggak? Kamu dasar kamu enak aja. Tapi pada saat orang mengatakan dengan kata lain, kamu dasar, marah nggak? Kata-katanya sama. Tapi gerakan tubuh berbeda yang menyampaikan bisa membuat kita nerimanya beda. Kalau saat ini kita dikatakan surga, apa yang kebayang? Apa yang kebayang? Apa? Harapan. Sini. Apa yang kebayang dari surga? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau baca Quran biasanya surga digambarkan dengan apa? Keindahan. Jannatul tajri min tahtihal anhar, kan gitu kan? Air yang berlari-lari gitu Ustaz ya. Mengalir jadi berlari-lari, ya? Atau apa? Bisa dikatakan keindahan hijau semuanya. Pokoknya indah-indah yang bisa kita pikirkan sesuai dengan memori kita. Orang yang nggak pernah ke New Zealand, ya, paling mentok ranca ekek, maka dia akan berpikir surganya itu kayak ranca ekek yang indah di sana. Tapi pada saat orang yang pernah ke New Zealand lihat mana surga lo, kayak gini, ya, ini surga, sreng, New Zealand, masya Allah. Setiap tikungan Instagramable, setiap tikungan, kata orang itu juga. Saya belum pernah sana. Ya. Tapi membayangkan itu aja juga, indah banget. Nah bayangkan, kalau ternyata teman kita, sahabat kita ada di surga Firdaus, sementara kita surga paling bawah. Mana nih teman lagi dulu kita bully-bully lagi? Bisa dibayangin nggak? Ya Allah kangen sama dia. Oh ada di surga Firdaus. Mana orangnya? Turun dari surga Firdaus. Kangen dia. Main dong ke atas. Nggak bisa. Enak aja. Kalau gitu mah orang ibadahnya yang minimalis aja. Tapi nanti berharap temannya masuk surga Firdaus. Gue ikutan dong malu. Nggak bisa. Tapi dari atas bisa tuh turun-turun ke bawah, lihat. Oh ini surganya ya, iya. Bagus kan? Kayak kita tuh kita. Karena dia surga Firdaus. Pas saat ditanya, kamu di surga yang bawah ini? Masya Allah, surga yang bawah ini, ya, itu tetangganya siapa? Oh, tetangga saya Ustadz Abu Leden, orang soleh. Sebelah kanan itu kanan, sebelah kiri Ustadz Ridho, orang soleh. Depan Abu Tidak, alhamdulillah mudah-mudahan orang soleh juga, amin. Oh, ya, orang soleh. Kalau kamu sebelah kanan kayaknya Nabi Ibrahim deh. Sebelah kiri Nabi Isa. Rasulullah 3 rumah di depan kayaknya. Kayak gini nggak dengar kita? Nggak cuma untuk sombong, tidak. Tapi memang keadaannya begitu. Maka mumpung kita masih di dunia, ada kesempatan kita untuk mempersiapkan itu. Gimana caranya? Di ayat 1-11 itu cobain. Dipenuhin 1, 2, 3, 4, 5. Dipenuhi semuanya. Kalau tiba-tiba belum terpenuhi semuanya, mohon kepada Allah agar diberikan rahmat oleh Allah, dispensasi untuk akhirnya bisa bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Ini dia dunia, ya. Ada harapan, ada rasa takut. Dikatakan oleh seorang dari tabi'in, ya, dia mengatakan, apabila semua orang itu masuk surga semuanya, dan ada satu orang yang masuk ke dalam neraka, maka aku takut yang satu orang itu adalah aku.
Apabila semua orang dimasukkan ke dalam neraka, tapi ada satu orang yang masuk ke dalam surga, maka aku berharap bahwa itu adalah aku. Jadi pahami? Harapan seperti ini dan rasa takut seperti ini yang perlu dimiliki oleh seorang mukmin. Orang yang beriman itu akan berharap, kedudukan dalam harapannya itu keras kepada Allah, yakin kepada Allah. Kenapa dikatakan kedudukan? Orang kalau udah duduk itu udah jegrek gitu. Bukan keadaan. Kalau keadaan masih bisa berubah-ubah, tapi kalau sudah kedudukan berarti sudah memang tempatnya di sana. Maka orang mukmin itu yakin berharap kepada Allah bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ada rasa khawatir. Ada rasa ketakutan, jangan-jangan ibadahnya selama ini Allah tidak terima. Padahal dia sudah berusaha sebaik-baiknya. Lalu ada Ustaz, orang yang berusaha sebaik-baiknya tapi ibadahnya Allah tidak terima. Ada dalam Quran. Surat Al-Kahf di ayat 104 itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Ada orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia di dunia kata Allah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, padahal dan mereka itu kata Allah mengira sudah berbuat sebaik-baiknya. Tuh. Gue mau masuk surga, udah sholat, mau masuk surga, udah zakat, udah sedekah. Apa kata Allah? Kegeeran tuh Tom. Sholatnya kayak begitu yang mau masuk surga. Ya. Baru Allahu Akbar udah ingat jemuran. Baru Allahu Akbar udah ingat anak belum dijemput. Baru Allahu Akbar ingat ini ayam 2 kilo mau diopor apa mau digoreng. Ingat di sholat, waktu nggak sholat nggak ingat. Lagi nongkrong duduk-duduk sama teman-temannya nggak ingat. Padahal kata Allah yang masuk surga itu apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kita kalau nongkrong sama teman-teman kebanyakan yang sia-sia, apa yang manfaat? Banyak yang sia-sia, tapi matinya mau masuk surganya surga. Ini dia. Pada saat kita mencoba memahami Quran, mencoba untuk kemudian mendekatkan kita dengan firman-firman Allah, maka cara berpikir kita perlu kita set up sehingga pada saat baca Quran tidak hanya sekedar baca terjemahan, tapi bisa mendalami dan memaknai apa yang Allah inginkan dari ayat ini. Ini penting. Ini dia. Sebagaimana kita memaknai bahwa dikatakan api itu panas dan badan kita pun bergerak menjauhi pada saat ada api di depan kita, padahal belum sampai ke apinya. Tapi setelah kita bisa memaknai apa yang ada di pikiran kita, badan kita secara tidak sadar merasakan seolah-olah sudah rasanya panas dari sini. Api udah jadi berat panas. Yakin dia? Karena apa? Ainul yakin, hakul yakin. Dia udah lihat, dia udah pernah rasain. Itu apa? Masalahnya surga sama neraka belum pernah dilihat. Belum pernah dilihat. Tapi Allah berikan perumpamaan. Kalau neraka udah pasti api semua isinya. Api semua. Ya. Maka buat teman-teman yang masih menjadi ahli hisab harus dipikir-pikir lagi. Kalaupun masuk surga sama rokok-rokoknya nggak bisa dinyalain Pak. Karena api adanya di sebelah, nggak ada di situ. Di surga nggak perlu api. Pengen apa-apa datang, makan langsung. Nggak perlu masak, nggak perlu yang lain-lain. Ini dia. Ya. Dan setelah dunia maka akan masuk ke dalam alam barzah. Alam barzah ini in between, alam penantian. Belum akhirat, tapi udah gak di dunia. Belum masuk akhirat, tapi udah gak di dunia. Ini alam barzah. Alam barzah. Dan cilakanya, kalau cilaki di sini, cilaka di sana. Di alam barzah itu orang sudah bisa memprediksi apakah dia bisa menjadi ahli surga atau ahli neraka. Kenapa? Pada saat masuk alam barzah dia mendapatkan azab kubur, udah jangan mimpi masuk surga. Bisa dipahami? Ya. Karena di alam barzah itu bisa terlihat. Pada saat orang terkena azab kubur, kesananya akan semakin sulit bagi dia. Pada saat manusia wafat, dari kata wafat, sempurna, tamam, begitu ya. Disempurnakan semuanya apa? Janji Allah pada saat Allah 4 bulan kita dalam perut ibu kita.
kita, hidupkan. Terus Allah janji kan, wa yu'maru bika fi arba'in, rizkihi, amalihi, ajalihi, dan begitu. As-sa'idul huwa mustaqiyun, dan begitu. Pada saat wafat sempurna, apakah Allah berikan kenikmatan atau Allah berikan azab saja? By the way, Fir'aun sampai sekarang masih diazab. Berapa lama wafatnya? Qarun sampai sekarang masih diazab. Maka Quran menampilkan kisah-kisah orang-orang sebelum kita untuk kita berpikir. Dikasih otak buat mikir, bukan buat nipu-nipu orang, bukan buat ngakal-ngakalin istri, bohong-bohongin suami, tapi buat mikir. Mau dapat azab apa mau dapat nikmat? Ini dia. Masih susah mikir kata Allah. Ini Qurannya, baca, Iqra. Habis itu apa? Sholat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i munkar. Kita nggak mau baca, nggak mau dekat sama Qurannya, udah mah gampang disuruh nggak mikir banget karena sudah ada teksnya. Masih nggak mau juga. Kata Allah, bukan Allah berarti yang mau masukin kita ke dalam neraka. Karena Allah sudah gambarkan penghuni neraka itu siapa-siapa aja orangnya. Nanti insya Allah di pintu-pintu neraka kita ketemu. Bukan kita ketemu di sana ya maksudnya. Kita jadi naudzubillah rumah. Dengan juga saya ngomong barusan. Naudzubillah. Ya, tapi nanti kita lihat. Jangan-jangan pas lagi lihat kajiannya pintu-pintu neraka. Satu, jahanam. Ya, gua semua tuh sifatnya. Lava, kita semua sifatnya. Hutamah, kita semua sifatnya. Sa'ir, kita semua. Dan seterusnya, syakar, dan seterusnya. Hawiyah. Subhanallah. Kalau kita masih ada di situ sifat-sifat kita, maka segera kita perbaiki. Ini tujuannya. Bagaimana memaknai neraka itu sehingga kemudian kita merasa takut dan tubuh kita pada saat mendengar neraka sebagaimana kita mendengar kata-kata api, mundur langsung. Mau berbuat dosa sama dengan neraka, dosa api, jangan. Jadi paham? Ada satu kisah dari Muhammad Ali, almarhum. Muhammad Ali ini kemana-mana bawa korek api, ayahanda bunda, ikhwan dan akhwat, taruh di kantongnya. Pada saat mau melakukan maksiat tiba-tiba dinyalakan korek api, tangannya ditaruh di bawah di atas korek itu. Saat beliau merasakan panas, beliau nggak jadi maksiat. Kenapa? Kalau panas api dunia saja aku tidak tahan, bagaimana panas api neraka? Muhammad Ali, Masya Allah. Ini dia. Surga neraka belum pernah kita lihat. Ada harapan dan ada ketakutan. Maka Quran itu ada Allah dibuat dengan 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan secara reward, hadiah. Kalau kamu sedekah, aku akan balas 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kan begitu kan? Ada reward, ada iming-iming. Allah berikan iming-iming. Saya ingat pernah ada seorang ibu yang bertanya, Ustaz, saya boleh nggak ngajarin anak saya untuk puasa, tapi saya kasih iming-iming. Kamu kalau puasanya full, nanti dapat THR sekian. Boleh nggak? Saya jawab, boleh benar. Kenapa? Karena Allah pun mengiming-imingi kita. Tapi nanti sudah besar dia nggak akan begitu, kan begitu kan? Pada saat dia sudah cinta sama Allah, udah kenal Allah, udah dekat banget sama Allah, maka udah nggak penting iming-imingnya. Tapi bagaimana dia kemudian bisa melihat wajah Allah setelah akhir? Surganya udah gak kepikiran. Kepikirannya apa? Ingin menatap wajah Allah. Kalau menatap wajah Allah pasti di surga, gak mungkin di neraka. Ini dia. Cara kemudian kita memaknainya bisa sampai ke sana. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Barzah kemudian masyar. Ya, masyar nanti insya Allah episode kita akan lihat di beberapa pertemuan ke depan. Setelah itu ada yaumul hisab. Di masyar belum dihisab, masih nunggu. Nunggunya nggak lama, 50.000 tahun. 50.000 tahun.
50.000 tahunnya ukuran akhirat. Satu hari sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Ini mana dalilnya? Gimana? Mana? Sehari sama dengan 1000 tahun. Pernah dengar kan ya? Pernah. Dia disampaikan Ustaz. Ustaz yang lain. Ini kadang-kadang dalilnya gimana ya? Yang penting pernah dengar ya. Pernah dengar. Pegang dulu aja itu. Pernah dengar. 1000 tahun. 50.000 tahun dikali aja 1000. Nunggu dalam keadaan mohon maaf tanpa busana. Matahari ditarik, kontromil ditarik. Ada dua cara menafsirkan. Ada ulama menafsirkan kontromil ini bagaikan 1 milimeter, bagaikan celak mata. Matahari di sini, kayaknya bagaimana gitu kan? Tapi ada yang menafsirkan 1 mil itu ya 1,5 kilometer. Sekarang jarak matahari dengan bumi berapa jauh? Jauh banget. Udah itu aja jawabannya. Kayak mikir lama-lama. Habis waktu ya, jauh banget. Jam 12 siang, tengah hari bolong, udah pakai baju di lapangan. Mau nggak? Panas nggak kira-kira? Panas, bulan puasa. Itu kayaknya matahari pakai kaca pembesar dan biji gitu. Rasanya panas, apalagi kemudian Ramadan di Mekah, di Madinah. Masya Allah, nikmat panasnya. Ya. Kalau kita kan biasanya di sini mengharapkan angin berhembus kan, ya, hembus. Gitu. Kalau di bulan Ramadan di Mekah, kita berharap angin jangan berhembus. Karena angin berhembus, panasnya kayak di blower AC itu, panas banget, Masya Allah. Aduh, ini dia. Nah, pada saat itu, kemudian apa yang diterangkan di mahsyar itu, kalau matahari yang sekarang jauh banget aja, itu panasnya begitu, gimana kalau matahari jaraknya 1,5 kilometer ditarik sama Allah? Luar biasa. Bahkan pijakan kaki kita, bumi ini bukan tanah lagi. Yauma tubaddalu al-ardu ghairul ardi tahu. Kalau ganti di bumi, tanah ini dan pijakan yang lain. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan pijakannya ini dari campuran tembaga. Tembaga menghantar panas atau menolak panas? Gak pakai alas kaki, telanjang, matahari dekat, isinya panas. 50.000 tahun. Mau minta tolong sama siapa? Cowok-cowok yang sekarang badannya gede pada di gym fitness itu nanti dulu mau minta tolong sama siapa? Gak ada yang bisa menolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahsyar yaumul hisab. Hisab. Pada saat itu nanti kita akan melihat diganti, dibuka pintu hisab, tiba-tiba ada yang terbang hitam-hitam di atas sampai memenuhi langit. Atap ini sampai hampir gak kelihatan sekali cahaya. Apa itu? Nanti yaumul hisab. Masih 6 kali pertemuan lagi. Sabar. Belum sekarang lah. Nanti aja. Ya. Dan terakhir 7. Jannah warna. Di antara yaumul hisab dengan jannah warna ada satu jalan yang kita pasti lewati. Bukan hanya kita, para nabi dan rasul juga melewati itu. Dalam surat Maryam nanti ada dikatakan bahwa semua orang pasti akan menghampiri jahanam. Menghampiri jahanam. Ternyata nanti ada satu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, bawahnya jahanam. Sirat. Seperti apa bentuknya? Nanti hadis-hadisnya akan kita tampilkan. Yang sahih supaya tidak ada perdebatan-perdebatan. Gitu ya. Baik. Lanjutkan. Jadi itu perjalanan kita. Nah, sebelum masuk ke perjalanan